Pratiwi Novianti is a YouTuber and also a social worker. Former flight attendant of one of the airline in Indonesia, Pratiwi is very concerned about social issues, especially people with mental disorders and abandoned children. This 5th semester student has a foundation called Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan or Human Care House Foundation. Willing to leave her career, this beautiful woman now focuses on taking care of many mentally ill and abandoned children in her shelter. This is the diary of Pratiwi Novianti. Beautiful, brave, golden-hearted. These are the words that can describe the figure of Pratiwi Novianti, or fondly known as Novi. Her deeds seem far from her enchanting beauty. Who would have thought Novi is actually very close to people with mental disorder? Yes, the image of people with mental disorders in the eyes of the society, which is frightening, suddenly becomes friendly in Novi's hand. That's what led her to establish the Human Care House Foundation. Nah, oke guys, jadi ini aku di rumah singgah, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang ada di Kota Tangerang. Dan di sini aku merawat, ada beberapa ODGJ yang kita rawat, mulai dari Adelia, Bu Neneng, Vera, Bu Kursiti, dan lain-lain. Dan juga ada anak ODGJ dan orang terlantar yang kita rawat, totalnya 15. Jadi yuk kita cek dulu. Assalamualaikum. Apa kabar? Gimana Mbak Adel, sehat? Udah minum obat belum? Udah tadi pagi, udah sarapan. Udah mandi? Udah. Oke, Mbak Yola gimana? Mau pulang, kan lagi berobat, sabar nanti pulang ya? Sebentar, nanti sore kita pulang. Oke? Bu Kursiti gimana kabarnya? Iya, nanti kan pulang ke Semarang tanggal 23. Jadi dikembalikan ke keluarganya. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Makasih. Ditolak hati saya, makasih. Sama-sama Ibu, sama-sama. Aku nggak bisa Mbak. Nggak bisa Mbak nggak bisa saya nolong Mbak. Tapi nolong Mbak saya. Aku nggak bisa nolong Mbak Novi. Doain aja ya. In this shelter, Novi accommodates and takes care of individuals with mental health issues until they recover. Nah, oke, jadi rumah singgah ini kita dirikan dari tahun 2021. Dan sudah kurang lebih yang tinggal di sini 30-an, tapi keluar masuk dikarenakan kondisi mereka apabila sudah mendapatkan perawatan dan jauh lebih baik akan kita pulangkan ke keluarganya. Termasuk Bu Kursiti yang kita rawat sudah lebih dari 1,5 tahun, dan juga Mbak Yola yang sudah kita ambil kurang lebih sekitar 3 bulanan dan akan kita pulangkan setelah perawatan di 2 rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Jadi ini sebenarnya rumah singgah pertama dan satu lagi ada rumah singgah di daerah sini juga, tapi beda klaster aja. Aku suka banget sama kucing, jadi aku ada kucing yang baru aku pindahin, tadinya di apartemen, terus aku pindahin di rumah. Ini kucing Sphinx yang nggak ada bulunya, jadi sesayang itu aku sama kucing. Kadang kucing yang di jalan kita bisa evakuasi, kalau misalnya kita lagi makan atau kita lagi ngonten di jalan, bantu orang ada kucing yang benar-benar kayak kondisinya sakit atau benar-benar kayak kurus banget, aku bawa ke mobil dan aku taruh di apartemen, setelah sehat baru aku taruh di sini, biasanya kayak gitu. Born in 1994, this lady doesn't do things by halves when it comes to social activities. Novi ensures that those with mental health issues and abandoned children under her care
have decent places and facilities to live in. Ini ada kamar untuk pengasuh dan juga baby yang aku rawat. Mohon maaf, agak berantakan karena habis tidur siang baby di sini. Walaupun di sini kecil, tapi insya Allah nyaman untuk anak-anak yang aku rawat. Lantai 2, ini 3 kamar totalnya. Sebenarnya 4 kamar, tapi 1 aku jadiin gudang. Ini kamar pengasuh dan juga babyku juga. Aku nggak tinggal di sini ya guys, jadi aku tinggalnya di apartemen. Karena ini emang khusus untuk pengasuh dan juga baby. Nah oke. Ini mohon maaf, babyku ada yang tidur 1. Jadi di sini 1 pengasuh, 1 baby. Di sebelah sana kamar untuk ODGJ. Nah oke, ini kamar yang ketiga untuk ODGJ yang kita rawat. Aduh berantakan banget, mohon maaf. Jadi ini kamar ODGJ ada 1, 2 di atas bawah. Jadi mereka tidur di sini, ada 2 orang. Biasanya Bu Neneng sama Mbak Vera tinggal di sini. Tapi mereka lagi di rumah sakit jiwa dikarenakan kemarin agak kurang stabil dan kita putuskan untuk kayaknya kita harus bawa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan perawatan. To establish the foundation and create a shelter, Novi did not ask for any financial contributions from others. She purely did this by dipping into her own pocket. Untuk masalah dana, selama ini aku memutuskan untuk menjadi konten kreator sosial yang notabene aku ngebantu orang yang membutuhkan seluruh Indonesia itu pakai dana pribadi. Karena dari awal aku udah berniat ketika aku mau membuat YouTube, semua penghasilanku akan aku bagikan untuk orang-orang membutuhkan. Gitu. Jadi aku tidak pernah melakukan penggalangan dana untuk ODGJ yang kita rawat atau bayi-bayi yang kita rawat. Due to her care and kindness, Novi is surrounded by people who are always ready to support her. Ini dia Teh Dodo, jadi kerja sama aku udah 12 tahun ya Teh? Iya. Kurang lebih. Sebelum aku, baru ya? Baru jadi pramugari. Baru-baru merintis jadi pramugari. Beliau ikut sama aku. Suka dukanya apa Teh? Ya suka dukanya ya gimana ya. Kalau Mbak Novi itu ya dari dulu emang orangnya suka gimana ya. Kayak Sosial. keluar tuh sosialnya bagi-bagi. Kalau tiap Jumat kan kita Jumat berkah masak-masak. kita. Jadi kita masak, bagi-bagi, habis masak keliling gitu aja tiap Jumat itu dulu. Setiap Jumat. Jadi kalau misalnya aku terbang malam hari Jumat, jadi pagi siang kita masak, terus baru bagi-bagi di jalan kalau udah mateng kayak gitu. Terus ke disabilitas ya Teh, ke panti-panti. Ke panti-panti kita kirim Disabilitas fisik mental, terus bingkisan. Bingkisan setiap ini kan membungkusin bingkisan gitu sampai berapa ratus. Tapi senang karena emang basicnya saya suka banget untuk berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak ngelakuin itu kayak seneng banget. This is Novi's daily life. Every day, she directly handles anyone in need. In carrying out her social mission, Novi always coordinates with several relevant authorities. Nah, oke, jadi ini kita mau menyelesaikan misi yang kemarin tentang kasus di mana adanya tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jadi hari ini saya bersama Komnas Perlindungan Anak akan menyelesaikan tentang kekerasan yang kemarin. Nah, saya di sini hanya membantu pihak Komnas untuk mengamankan. Setelah itu, biar dari lembaga tersebut yang fokus terhadap anak yang lebih berwenang untuk kasus tersebut. Jadi terkadang ketika kita lagi melakukan kegiatan sosial, kadang untuk izin aparatnya yang agak dipersulit, seolah-olah kita ingin memviralkan, padahal enggak. Niat kita hanya ingin membantu ODGJ atau orang terlantar tersebut yang notabene atas dasar kemanusiaan. Novi began her career as a flight attendant for one of the airlines in Indonesia in 2012. However,
After 8 years in her profession, Novi felt a calling to do something meaningful and impactful. She decided to quit her job, a dream for many women out there. To fasten your seatbelt, push the two metals end together until you hear the click and pull the straps to tighten. To unfasten, gently to buckle and release the metal end. Hari ini aku last flight, penerbangan terakhir selama 8 tahun. Ya mungkin pekerjaannya dilihatnya enak, bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Karena buat saya untuk menjadi pramugari adalah ya impian saya waktu kecil, senang mau jadi pramugari tapi semua ada batasannya. Nah waktu itu batasan saya merasa 8 tahun itu udah cukup untuk saya mengeksplor diri saya, mencari karir di dunia airlines. Jadi akhirnya saya putusin untuk ya udah saya senang, saya enjoy untuk kerja membantu orang seperti ini. Jadi kita jalanin yang sudah ketentuan Allah seperti itu. Despite having engaged in many social activities since her working days, the issue of people with mental disorders caught Novi's attention. Buat aku pribadi, ODGJ itu orang yang benar-benar kita butuh bantu dan butuh pertolongan kita. Karena untuk makan aja mereka lupa, dirinya aja mereka lupa, mandi aja mereka lupa. Gimana sih action kita atau aksi kita untuk membantu orang terlantar, khususnya ODGJ yang ada di jalan, dengan cara melaporkan ke dinas sosial, dengan cara mengevakuasi mereka dan memberikan mereka tempat dan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Agar orang di luar sana tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap ODGJ orang terlantar. Itu kan banyak nih ya orang yang suka ngisengin ODGJ, dilempar batu, dipukul, atau dilakukan tidak seharusnya gitu. Jadi di sini aku mengedukasi untuk ODGJ harus kita bantu, kita harus sayangin, kita harus memberikan mereka motivasi untuk kesembuhan dan apa yang menempatkan mereka ke tempat yang lebih layak sih. Documenting her social actions on her personal YouTube channel is one of Novi's efforts to raise awareness and encourage people to always do good regardless of the difference. Apa sih ngebuat aku mau ngejalanin ini semua? Jawabannya simpel, karena kita hidup di dunia ini cuma sementara, yang kita kekal dan abadi itu di akhirat. Buat apa kita nyari di dunia yang notabene itu akan ketakar hidup kita, tapi kita tidak membekali sesuatu kebaikan untuk akhirat kita kelak. Gitu. Jadi kita berbuat baiklah, membantu orang untuk tabungan kita juga di akhirat. Semoga nanti pada saat kita dipanggil Sang Maha Kuasa, kita akan diberikan pertolongan oleh orang-orang yang kita bantu juga. Yang kemarin ada tindakan yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang ibu sambung terhadap anaknya gitu. Nah ini kita bersama Pak RW dan juga Pak RT berserta dari Ibu Lia, Komnas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan kasus ini. Buat kalian penasaran, ikutin terus. For Novi, there are always challenges, even when doing good. However, she never gives up and always believes that every good intention will find a way. Jadi terkadang ketika kita lagi melakukan kegiatan sosial di seluruh Indonesia ini, kadang aku ke Riau, terus Lubuk Linggau, Palembang, dan lain-lain, itu kadang untuk izin aparatnya yang agak dipersulit, seolah-olah kita ingin memviralkan, padahal enggak. Niat kita hanya ingin membantu ODGJ atau orang terlantar tersebut yang notabene atas dasar kemanusiaan gitu. Makanya kita harus benar-benar sabar dan ekstra pelan-pelan menjelaskannya. Moreover, many perceive what she does as mere image building. Banyak banget yang nanya dan ngomong sama aku soal bener nggak sih yang saya lakukan ini tulus atau pencitraan.
saya di sini mengklarifikasi bahwa yang saya lakukan di sini hanya mengedukasi, kita sama-sama belajar. Saya pun di sini belajar untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi tetap lakukan ketulusan tanpa harus menjelaskan apa tujuan kita, karena tujuan kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang penting kita merasa ini baik, tujuannya baik demi kemanusiaan, kita lakukan semaksimal mungkin. Itu aja. Fatigue that becomes a blessing. Maybe that's what Novi feels when helping people throughout the day. Despite being tired, she always finds time for herself. Capek banget guys. Nah, jadi aktivitas aku seharian di luar, aku baru banget sampai apartemen malam hari setelah membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan seharian guys. Jadi kalau aku nyampe apartemen, aku biasanya nonton, karena hobiku nonton Netflix seharian setelah aku beraktivitas di luar. Novi's hobbies and lifestyle are very different from what people see on her private social media. Nah, jadi banyak banget yang mungkin melihat sosok Pratiwi Novianti ini yang anggun, karena kan basicnya aku pramugari 8 tahun, yang feminim banget, terlihat perempuan banget lah. Secara kan aku orang Jawa ngomongnya lembut. Tapi guys, sebenarnya di balik itu semua aku tuh tomboy banget. Kenapa? Karena aku suka banget sama moge, jadi aku lagi koleksi moge-moge yang aku punya komunitas tersendiri di moge tersebut guys. Jadi kalau aku lagi libur, aku lagi pengen ketemu sama teman-teman aku untuk sunmori, untuk riding. Aku suka banget riding night. Jadi malam hari aku naik motor dan itu ngebuat aku kayak tenang aja. Jadi ini tas aku, ini aku beli waktu aku di Thailand, ini Dior. Mungkin dengan aku beli ini, aku bisa ngebangun rumah orang-orang untuk tempat tinggal yang lebih layak lah. In terms of appearance, Novi tends to have a more masculine style. This is evident in her collection of shoes, predominantly sneakers from a well-known brand. Aku suka banget pakai sepatu ternyaman aku, yaitu sepatu Jordan. Jadi aku koleksi beberapa sepatu Jordan yang setiap hari aku gunakan untuk beraktivitas, yaitu ngevlog. Oke, jadi aku mau menunjukkan koleksi Jordan aku sebagian yang ada di apartemen ya guys. Nah, ini sepatu Jordan kesayangan aku, karena aku suka banget sama modelnya. Jadi setiap hari aku ngevlog, aku selalu pakai sepatu Jordan koleksi aku. Aku pribadi aku suka banget, selain nyaman, dia stylish banget dengan unisex ya, cewek cowok tuh bisa. Jadi semua seri kalau misalnya ada keluar terbaru aku selalu beli gitu. Ini juga ada. Kadang saking aku sukanya aku nggak mau pakai dulu. Cuman kayak seneng aja, jadi kayak beli aja dulu gitu. Ini aku juga suka. Serinya aku lupa karena saking banyaknya. Jadi aku hanya mengkoleksi, tidak menghafalkan serinya guys. Nah, ini juga Jordan. Casual and simple has become a trademark for this woman who loves reading. Novi chooses comfortable clothes that suit her role as a social media content creator.
Karena aku kan setiap hari kegiatannya emang ngebantu orang, kayak mandiin ODGJ. Jadi emang style aku harus seperti ini guys. Dan nggak mungkin kalau aku harus pakai dress gitu. Jadi kadang kalau misalnya di luar yang mengharuskan aku kayak ketemu teman, terus mau hang out sama teman, biasanya aku emang pakai dress. Tapi dressnya juga aku cari yang benar-benar nyaman gitu guys. Mungkin lebih ke gaun-gaun kayak gini, tetap panjang, tetap sopan. Jadi tapi elegan ya. Banyak juga yang nanya, kenapa sih tuh Novi suka banget pakai cardigan yang gonta-ganti warnanya? Karena aku orangnya tidak suka ada lekuk badan aku terlihat pada saat aku melakukan kebaikan. Kayak aku lagi mandiin ODGJ, aku sukanya yang nyaman, jadi aku mau bergerak seperti apapun tidak akan terlihat. Like any woman, Novi was once tempted to collect luxurious and branded items. However, her life journey changed her perspective on the value and meaning of such luxurious possessions. Kalau misalnya barang branded, untuk Novi yang sekarang, jujur aku nggak suka barang branded, tapi dulu aku ada koleksi kayak tas-tas yang lumayan harganya agak mahal gitu. Tapi kalau untuk aku yang sekarang, yang aku lebih suka ngebuang uang aku untuk ngebantu orang. Jadi ini tas aku, ini aku beli waktu aku di Thailand, ini Dior, yang harganya buat aku sih lumayan banget. Kalau sekarang aku disuruh beli lagi, aku nggak mau. Nggak mau. Karena aku tahu susahnya cari uang seperti apa, dan di luar sana banyak banget orang yang membutuhkan bantuan aku. Mungkin dengan aku beli ini, aku bisa ngebangun rumah orang-orang untuk tempat tinggal yang lebih layak lah gitu. Novi has been labeled as a socialite, but she now chooses to spend her time on things that have meaning and benefits, rather than mere leisure. Jadi banyak banget yang mungkin melabeli aku itu sebagai sosialita. Mungkin dikarenakan aku berteman sama teman-temanku yang sebagian teman arisan ya. Emang udah lama banget, dari zaman aku jadi pramugari, arisan itu guys. Temennya ruang lingkupnya itu aja. Jadi kita continue, habis bikin lagi. Itu 1 bulan 1 kali. Kalau untuk hangout bareng teman-teman, jujur sih, aku lebih melihat untuk apa aku kumpul itu. Jadi kalau misalnya ada maknanya dan ada manfaatnya, aku mau. Tapi kalau cuma nongkrong biasa, aku sih lebih baik jalan, terus lebih senangnya berbagi sama orang, lebih bermanfaat gitu hari-hari aku. The first child of 2 siblings, Novi was indeed raised by both parents who instilled empathy values from an early age, shaping Novi into the person she is now. Aku memiliki kedua orang tua yang hebat banget, yang ngedidik aku untuk berbagi sedini mungkin gitu. Jadi papa mama aku dari keluarga yang sederhana, tetapi beliau mengajarkan aku ketika ada pedagang. Waktu aku masih kecil, aku ingat banget, mungkin sekitar kelas 3 sampai kelas 4 SD, ketika ada pedagang kecil, apalagi itu lansia, itu kita diajarkan untuk berbagi. Jadi kayak misalnya kita menghargai, kita beli, tetapi kita bayar lebih. Dan itu yang diajarkan oleh orang tuaku. Dan kepedulian terhadap yatim piatu dan duafa. Jadi kita juga dulu sering banget ke panti asuhan atau ke yayasan untuk berbagi setiap bulannya. Never imagining it would lead to this point, Novi harbors big dreams that she still wants to achieve. Aku nggak pernah ngebayangin bisa jadi aku yang sekarang, karena jujur di sini aku cuma melakukan sesuatu yang aku suka dan aku gemari, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi alhamdulillah, sekali lagi qadarullah, Allah memberikan aku rezeki yang berlimpah untuk aku, bukan memperkaya diri, tapi agar lebih luas membantu orang di luar sana yang membutuhkan. Aku masih bermimpi sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, mau memiliki sebuah yayasan yang memiliki lahannya besar. Karena kenapa? Kita pengen banget ODGJ atau orang-orang yang kita bantu akan bisa survive di kakinya sendiri, agar bisa memiliki usaha yang mandiri. Jadi kita mau banget bikin kayak ternak,
terus kita pengen bikin kerajinan tangan yang nantinya bisa kita jual hasil kreativitas dari ODGJ yang kita rawat.